atau memasang software prosperity. Kalau Anda tidak punya software kemakmuran atau software kaya, maka menjadi kaya itu sulit. Karena itu kaya itu adalah byproduct atau produk sampingan. Produk utamanya adalah Anda punya pola atau pattern atau software dalam pikiran akan kemakmuran. Nah, sebelum kita masuk akan kemakmuran, misalnya gini, Anda ingin sehat misalnya, dan Anda disarankan oleh dokter untuk rajin olahraga, tetapi Anda tidak punya software olahraga, maka Anda berusaha olahraga, ikut aerobik gitu ya, 5, 6, 7 kali Anda bisa, tapi tahu-tahu di 8, 9, 10 udah berhenti, karena kita tidak punya software olahraga. Jadi olahraganya jadi tidak jalan, dan balik lagi ke kebiasaan lama, makan makanan junk food, berminyak, tidak olahraga, ya bermasalah lagi dengan kesehatannya, karena yang punya softwarenya adalah software makanan junk food gitu ya. Kembali ke software kemakmuran. Nah, cara memasang software kemakmuran menurut Profesor Daniel Kahneman adalah paling powerful adalah dengan melakukan atau doing atau tindakan, karena tindakan bisa merubah pikiran bisa merubah belief system bisa merubah jalan nasib kita ke depan. Itu kira-kira tekniknya. Nah, kita tahu banyak sekali di dalam ingin memakmurkan sebuah wilayah, kita ada FGD, forum group discussion, kita diskusi ini, diskusi itu, wacana ini, wacana itu. Akhirnya biaya yang keluar terbesar hanya untuk biaya seminar, tidak memberikan hasil apa-apa. Nah, saya kepikiran gimana kita mengadakan Millionaire Race. Millionaire Race adalah sebenarnya training untuk memotivasi diri sendiri agar terpasang prosperity conscious menjadi menjadi cepat terpasangnya. Nah, selagi melatih individu tadi dan melatih timnya, kenapa nggak dikasih gamifikasi? Gamifikasi itu adalah kenapa nggak setiap event, ada 10 event atau challenge yang mereka harus lakukan, kita rekam, kita lakukan, atau kitanya yang merekam sebagai panitia dan penyelenggara, tetapi si pesertanya kenapa nggak kita adakan tambahan challenge, yaitu kalau dia menaikkan ke sosial media, ke YouTube, ke IG, ke TikTok dan sebagainya, ada poin. Setiap 100.000 poin dia dapat katakanlah misalnya 100 poin gitu ya. Ini hanya untuk masalah gamifikasi, dan yang tertinggi dari yang tertinggi nilainya dari Millionaire Race akan mendapatkan hadiah. Nah, jadi selain ini jadi gamifikasi, ada hadiah, ternyata ini menjadi media kampanye. Dan dengan demikian saya melaporkan ke Pak Menteri, saya bilang, oke, saya siap. Dan dalam 2 bulan kita melakukan preparation, target kita adalah 300 orang. Ternyata alhamdulillah ada 224 sahabat kita yang memilih menjadi pionir, mempromosikan Bali, menjual dirinya, mentraining dirinya, dan strategi untuk mempromosikan Bali dengan cara gamifikasi. Nah, kami panitia menyiapkan venue-venue, menyiapkan challenge-challenge, menyiapkan dimanapun tempat untuk bisa dipromosikan. Jadi ada UKM Race untuk menaikkan scale up UKM, yang kedua adalah Cultural Race atau tantangan budaya. Nah, di hari ketiga ini, setelah hari pertama adalah physical challenge, di mana setiap peserta harus bermain surfing di pantai. Hari kedua adalah UKM challenge, di mana peserta harus mencari UKM yang harus di scale up, kemudian mencari pertukaran dengan bigger dan better games, main simulasi bisnis. Kemudian sekarang hari ketiga, cultural race. Oke, kita akan mulai dengan laporan pandangan mata apa yang dilakukan oleh teman-teman di hari ketiga ini, yaitu cultural race. Jadi monggo si Mas Faruk, coba kita rundown acaranya.
Di hari ketiga, peserta dari jam 6 pagi sudah diharuskan berkumpul di Hotel Ina, Bali. Kenapa jam 6? Karena jam 7 kita harus sudah mulai melakukan race tersebut, karena race tersebut ini benar-benar ada dua hal. Ada masalah speed atau waktu, yang kedua adalah masalah ketepatan dari pekerjaan tersebut, finish dengan cepat dan tepat. Dan ini sekali lagi kita sangat ketat dengan standar protokol kesehatan. Suhu selalu diukur, kemudian selain suhu juga kita terus memonitor dengan antigen, karena kita sangat-sangat ketat dengan protokol kesehatan. Karena ini adalah mungkin the biggest event yang saat ini dengan 200-an sekian peserta. Dan di restoran ini, di Ina ini, kita mendapatkan sarapan dulu sebelum teman-teman berkompetisi. Dan 4 sehat 5 sempurna 6 berkah aja pokoknya. Jadi benar-benar kita berusaha membuat acara ini bukan hanya sehat tapi juga berberkah karena membantu sesamanya. Ini adalah panitia utama, Pak Boy Ferdin. Dia adalah mitra bisnis saya di salah satu perusahaan yang namanya The Bourse, dan partner yang sudah lama. Kami sudah hampir 20 tahun bersama-sama. Banyak sekali pelajaran-pelajaran keilmuan yang kami dulu belajar bersama. Dan saat ini organisasi The Bourse adalah power atau engine dari Millionaire Race. Dan ini terlihat si Sontoloyo jalan tertatih-tatih karena pakai sepatu kegedean. Jadi mau gaya tapi sepatunya kegedean. Jadi jalannya udah kayak orang sepatunya minjem, padahal emang sepatu sendiri, cuman gaya aja. Cuma mereknya ya bagus, jadi kelihatan keren. Dan kita ada suatu kebiasaan kita di dalam Millionaire Race adalah memberikan ground rule. Ground rule adalah kita mendetailkan acara hari ini mau ngapain aja. Oh ya, ini menarik sekali. Jam 7 malam laporannya ada 10 top achiever dan 5 tim terbawah. Dan jadi kita meminta captain, 37 captain, pemimpin, untuk hadir menerima briefing, memberikan ground rule. Jadi coba teman-teman mendengar apa ground rule-nya, karena nanti Anda yang mau ikut Millionaire Race 3 bisa belajar.